Inilah yang menjadi kerinduan buat setiap kami. Jadikan kami hamba-hambamu yang setia sampai pada akhirnya. Apapun kondisi kami, apapun tantangan yang kami hadapi, biarlah Engkau senantiasa mendampingi dan mendengarkan segala doa-doa kami Tuhan. Biarlah Engkau menjadi segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau lebih luar biasa dibandingkan segala harta yang kami miliki di dalamnya. Oleh karena itu berfirmanlah pada petang hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Biarlah pengurapan Allah turun atas hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir maupun juga yang mengikuti secara live streaming. Biarlah berkat kekuatan kuasa Allah senantiasa melingkupi di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu kami percayakan jam pemberitaan firman-Mu pada petang ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan adanya virus corona ini, satu hal yang seringkali saya khawatirkan, karena banyak orang mungkin mengikuti ibadah secara live streaming, dan saya juga enggak tahu apakah memang betul mereka mengikuti atau tidak. Yang saya takutkan mereka itu lupa, kalau mereka itu orang Kristen dan lama-lama lupa untuk beribadah. Karena apa yang terjadi di dunia barat atau daerah Eropa saat ini, kekristenan menurun secara drastis, secara luar biasa. Mereka KTP-nya Kristen, sampai saat ini mungkin banyak ya warga negara di daerah Eropa itu agamanya Kristen di KTP, tapi enggak pernah namanya ke gereja. Pada saat saya ketemu dengan orang Jerman di daerah Srondol, pada saat kami makan bersama-sama di sana, karena dia pakai kalung salib, lalu saya tanya, bro, ibadah di mana? Lalu dia katakan, ibadah. Itu loh ke gereja. Oh, ke gereja. Kalau di Eropa, orang ke gereja itu pada saat mereka itu hidupnya miskin, maka orang akan berbondong-bondong ke gereja. Tapi kalau ekonominya itu sudah menengah ke atas, mereka enggak pernah namanya ke gereja. Ke gereja itu hanya pada waktu apa? Natal. Atau pada saat mereka datang di dalam pernikahan, pada saat mereka diberkati. Lalu yang ketiga yaitu pada saat dia dipanggil Tuhan, itu didoakan oleh hamba Tuhan. Sehingga mereka lupa bahwa dia itu orang Kristen dan tanggung jawabnya sebagai umat Tuhan. Orang-orang percaya berarti mereka harus beribadah, mereka harus menceritakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu saya katakan kekristenan bukan saja sebagai sebuah agamawi semata-mata karena KTP kita Kristen. Tetapi kekristenan itu adalah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang menyelamatkan di dalam kehidupan kita. KTP kita Kristen, tulisannya huruf besar semua pun juga enggak ada faedahnya. Itu enggak menentukan apakah kita akan masuk surga atau tidak. Tetapi apakah kita mengenal pribadi Kristus, karena kekristenan itu diawali dan didasari, yaitu dari pengorbanan Kristus. Sehingga orang-orang yang mengikut Kristus maka dia disebut Kristen, yaitu pengikut Kristus. Bukan agamawi, tapi itu adalah sebuah identitas orang-orang yang percaya kepada Kristus, pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu, sehingga mereka disebut yang namanya Kristen. Oleh karena itu, pengenalan komunikasi kita dengan Tuhan itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Apakah kita berjemaat, apakah kita beribadah di gereja atau secara online? Yang menjadi pertanyaan saya, apakah dengan hal itu engkau betul-betul sungguh-sungguh mengenal dan membangun komunikasi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak? Percuma kita datang ke gereja, tetapi kita enggak mengenal
pribadi Sang Penyelamat di dalam kehidupan kita. Kekristenan identik dengan Kristus. Karena kita disebut Kristen karena kita mempercayai melalui Kristus, pengorbanan Kristus kita mendapatkan keselamatan. Melalui pengorbanan Kristus, dosa-dosa kita ditebus di dalamnya. Jadi bukan saja hanya sekedar identitas atau agamawi, tetapi itu merupakan sebuah relasi, merupakan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Sore ini kita akan belajar bersama-sama, jangan mengeraskan hatimu, terimalah nasihat dan didikan Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-20. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata menjadi orang percaya itu merupakan sesuatu yang menyenangkan. Karena apa? Bagaimana pada saat kita bersekutu, pada saat kita hadir, kita berkumpul dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir di dalam persekutuan kita. Oleh karena itu kita yakin dan percaya di dalam ibadah pada petang hari ini pun juga Yesus hadir. Yesus datang dan mendengarkan segala apa yang menjadi kerinduan di dalam setiap hati kita. Dan kalau kita ingin hidup diberkati oleh Tuhan, ternyata atau hidup kita ingin dipakai oleh Tuhan, maka kita harus sesuai dengan standarnya Tuhan, ketentuannya Tuhan. Maka apa yang ditekankan di sini yaitu agar kita mau menerima, membuka diri kita terhadap setiap nasihat, setiap didikan Tuhan. Didikan Tuhan itu macam-macam di dalam kehidupan kita. Bisa melalui teguran, bisa melalui sakit penyakit, bisa mungkin melalui permasalahan di dalam kehidupan kita. Tujuan daripada segala nasihat itu atau didikan Tuhan agar membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin memahami akan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang telah dipercaya oleh Tuhan. Tuhan memberikan otoritasnya buat setiap kita. Kalau kita enggak dikawal oleh Tuhan, kalau hidup kita enggak sesuai dengan standarnya Tuhan, maka apa yang akan terjadi di dalam hidup kita? Kalau misalnya sebuah perusahaan lalu mengutus seseorang tidak sesuai dengan kriteria atau standarnya perusahaan itu. Atau kalau dia mengirimkan barang-barang enggak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan yang dipimpinnya. Kira-kira apa yang terjadi kalau dia enggak sesuai? Maka itu akan ditolak. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita Tuhan sudah memberikan kepercayaan buat setiap kita, Tuhan sudah menganugerahkan kasih-Nya buat setiap kita, cintanya buat setiap kita.
maka Tuhan pun juga menuntut standar kehidupan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada sore hari ini kita harus belajar membuka hati kita. Untuk apa? Untuk menerima setiap nasihat, untuk menerima sebuah didikan, untuk menerima teguran Tuhan. Oleh karena itu, untuk bisa dipakai oleh Tuhan, maka firman Tuhan katakan jangan mengeraskan hati kita. Jangan membekukan hati kita, supaya kita menerima segala nasihat dan didikan itu dengan terbuka. Kalau kita sudah mengeraskan hati kita, itu ternyata bahaya. Saat kita mengeraskan hati kita, berarti kita menutup hati kita terhadap setiap teguran, setiap nasihat, setiap didikan di dalam kehidupan kita. Orang mau katakan apa saja, orang mau lakukan apa saja terhadap diri kita. Kalau kita sudah menutup diri kita, maka kita enggak akan pernah mempedulikan. Benar enggak? Pernah enggak kita memberikan nasihat terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin anak kita, kalau dia sudah enggak mempercayai kita, dia sudah menutup dirinya terhadap setiap nasihat kita, dia susah untuk menerimanya. Oleh karena itu pada saat kita mengeraskan hati kita, itu sama dengan menjadikan hati kita itu tidak sensitif. Membuat diri kita ini enggak berperasaan, tumpul perasaannya, beku perasaan kita. Maka orang katakan dasar memang itu orang yang keras kepala, karena enggak pernah mau mendengarkan setiap nasihat, setiap teguran. Kita sudah marah-marahi, dia juga tetap enggak manut. Kita sudah dengan cinta kasih, wes alus-alus ngandani dan sebagainya. Dia pun juga enggak pernah mau mendengarkannya. Karena apa? Sudah tumpul hatinya. Dia sudah beku sehingga tidak sensitif. Sehingga sulit untuk mendengarkan atau nasihat dari orang lain. Begitu juga yang terjadi dengan jemaat Tuhan. Pada saat mereka melakukan perbuatan yang salah, perbuatan dosa, lalu mungkin dari istrinya atau dari suaminya, dari hamba Tuhan atau majelis memberikan nasihat atau teguran dan sebagainya. Kalau dia enggak mendengarkannya, maka di situ katakan, maka panggil orang lain menjadi saksi. Biar permasalahannya itu jadi kuat. Kalau misalnya dia enggak mau juga mendengarkan akan setiap nasihat atau teguran, maka sampaikan kepada jemaat, diumumkan kepada jemaat ini loh, anak ini telah melakukan dosa ini dan sebagainya. Kalau mereka pun juga enggak berubah, maka di situ dikatakan apa? Yaitu di situ dikatakan dengan jelas, yaitu pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal akan Allah atau seorang pemungut cukai. Kalau orang tidak mengenal Allah maka identik dengan apa? Orang yang bebal. Namanya orang bebal itu sulit untuk mendengarkan nasihat, sulit untuk menerima teguran, sulit untuk menerima juga didikan di dalam kehidupannya. Maka dalam istilah Jawa itu sangat tepat orang ndablek, ya. Namanya ndablek itu dikasih tahu bagaimanapun juga akan susah di dalamnya. Maka pada saat kita mengalami hal itu, maka ternyata akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Fir'aun pada waktu itu. Tuhan sudah memakai Musa untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan terhadap bangsa Israel pada waktu itu. Bahwa mereka sudah ditindas dan mereka ingin keluar dari Mesir pada waktu itu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka sudah mendengarkan akan apa yang difirmankan Tuhan, tetapi mereka enggak mempercayainya. Sehingga tulah demi tulah Tuhan sampaikan. Pada saat ada tulah, maka apa yang terjadi? Mereka bertobat, mereka mengizinkan Musa untuk membawa, tetapi dalam waktu sekejap juga. Akhirnya mereka mengeraskan hatinya. Dan karena Tuhan lihat perbuatan Fir'aun seperti itu, akhirnya dibuat keras sekalian hatinya. Hatinya dibuat tumpul, enggak berperasaan.
Dan akhirnya apa yang terjadi? Yaitu pada akhirnya kebinasaan yang terjadi. Pada saat hatinya tumpul, dan pada saat Allah berkarya di dalamnya, ternyata sangat ngeri Bapak Ibu. Pada saat kita sudah dinasihati rekan-rekan kita sudah dinasihati mungkin orang tua kita sudah dinasihati mungkin majelis kita, tetapi enggak pernah mau mendengarkan, enggak mau berubah, maka itu akan berhadapan langsung dengan Tuhan seperti yang dialami oleh Fir'aun pada waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi di situ, katakan Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Kalau Tuhan sudah mengeraskan hati Fir'aun, maka tidak ada yang mampu dan sanggup untuk mengubah atau melunakkan di dalamnya. Dan resikonya akhirnya mereka mati tenggelam di dalam laut Tiberau pada waktu itu. Ketika hati telah membatu, di situ dikatakan besi dan baja bila dibakar oleh api akan meleleh dan lebur. Tetapi bayangkan kalau batu walaupun itu dipanaskan 6 kali lipat atau 10 kali lipat, batu itu gak akan pernah meleleh dan melebur pada saat dibakar. Artinya kalau hati sudah membeku, kalau hati itu sudah membatu di dalamnya, ternyata sangat sulit untuk dirubah. Maka firman Tuhan menasihati kepada setiap kita, mari sebelum akhir dari semuanya di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita ini hati kita membatu di dalamnya. Mari kita terima setiap nasihat yang mengingatkan kita, yang membawa hidup kita kepada jalan yang benar. Di dalam kondisi pandemik yang ada ini, mari saya katakan, jangan sampai kita semakin menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu bisa membohongi saya, Bapak Ibu bisa membohongi majelis, Bapak Ibu bisa membohongi suaminya, Bapak Ibu bisa membohongi katakanlah anak-anak ataupun juga istri. Tapi Bapak Ibu enggak bisa membohongi diri sendiri kan? Apakah saat-saat pandemik seperti ini, apakah kita semakin dekat dengan Tuhan atau tidak? Apakah kita semakin memahami karya Tuhan di dalam kehidupan kita atau tidak? Saya yakin dan percaya pandemik ini Tuhan izinkan untuk menguji iman kita. Dalam situasi yang seperti ini, mari kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Semakin memiliki intensitas hubungan dengan Tuhan. Kalau tidak, kita nanti akan seperti di Eropa itu, akan kehilangan iman kita. Karena pada saat kita enggak ke gereja sekali, rasanya nyaman, wes ibadah di rumah. Kalau ibadah online itu kadang-kadang kita hanya mendengarkannya, ya kan? Sambil tiduran, dengar kayak HP kita, mendengar puji-pujian. Tetapi kita enggak ada bagian untuk menyembah Tuhan. Kita tidak ada bagian untuk memuliakan nama Tuhan. Ya enggak? Pernah enggak Bapak Ibu mengalami akan hal itu? Apakah di rumah juga bisa jingkrak-jingkrak, bisa tepuk tangan pada saat katakanlah ibadah dilaksanakan di gereja lalu di rumah masing-masing? Bapak Ibu ibadah online lalu bisa tepuk tangan dan sebagainya? Saya katakan enggak, susah. Karena saya sendiri pada saat doa 10 hari itu ya, pada saat menyembah, kami duduk seperti itu seolah-olah hanya menyaksikan. Hanya menonton sebagai penonton-penonton saja, tapi tidak terlibat di dalamnya. Dan itu bisa mengeringkan iman kita. Itu bisa mengeringkan hati kita. Dari apa? Dari cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu yang saya ingin katakan, mari dengan segala pandemik yang ada ini, dengan virus yang ada ini, kita tidak kalah dengan situasi yang ada. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya sangat diberkati dengan kesaksian Bu Wahyu pada saat dia melayani di IGD ya atau UGD ya. Pada saat ada pasien dia enggak jujur, dia katanya mungkin enggak kena virus atau enggak positif virus corona, tetapi ternyata dia sudah membawa hasil labnya itu ternyata dia positif. Padahal pada saat Bu Wahyu bertugas itu hanya
peralatan APD itu sederhana. Hanya masker, mungkin pakai face shield atau katakanlah sama tutup yang rambut itu ya, seperti itu. Sederhana sekali. Secara manusiawi pasti kalau kita katanya bersentuhan dengan orang yang sakit corona atau positif di situ, kita pegang tangannya saja, kita bisa ketularan dan sebagainya. Begitu sensitifnya seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat Bu Wahyu tes dan sebagainya, semuanya negatif. Saya katakan kalau itu bukan pertolongan Tuhan, bukan karena proteksi daripada Tuhan, kira-kira mungkin enggak? Saya katakan perkembangan virus corona itu begitu dahsyat. Hanya melalui sentuhan, hanya makanan atau mungkin plastik dari GoFood dan sebagainya, itu pada saat kita sentuh, ternyata itu bisa menular dan mengakibatkan kita positif. Kalau kita enggak hati-hati hanya dengan protokol kesehatan yang kita jalankan, saya katakan, kita bisa terlena dan kita bisa positif. Tapi pada saat kita juga libatkan Tuhan di dalamnya, Tuhan memproteksi di dalam kehidupan kita, Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita yang harusnya bisa positif, tapi karena proteksi Tuhan. Kira-kira Tuhan mampu enggak pada saat virus-virus itu mungkin bersentuhan dengan tangannya Bu Wahyu atau tubuhnya Bu Wahyu, lalu itu semua diproteksi oleh Tuhan, semua virus-virus itu mati. Bisa enggak? Bisa. Wong membunuh Fir'aun dan tentara-tentaranya itu, wong Tuhan itu laut aja bisa terbelah di dalamnya. Masa membunuh virus corona aja enggak bisa? Bisa enggak? Saya katakan bisa. Oleh karena itu proteksi daripada Tuhan, pertolongan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita itu sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu di dalam Roma pasal yang kedua ayat 4 dan 5 dikatakan dengan jelas, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Jangan-jangan Tuhan mengirimkan virus corona karena banyak orang yang semau gue. Hidupnya enggak pernah memahami Tuhan. Ini tantangan sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Apakah dengan adanya virus corona saat ini, itu membuat kita semakin cinta Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan? Ataukah kita semakin malah bebas, enak. Saiki nek minggu rasa ibadah, iso refreshing ke sana, iso refreshing ke situ dan sebagainya. Akhirnya kita hanya jalan-jalan terus. Hati-hati. Nanti pada saat sudah kolap seperti ini, ya hidupnya, sudah kena stroke, lalu kena virus corona, baru teriak-teriak pada Tuhan. Nah sudah enggak bisa bernapas, baru teriak-teriak pada Tuhan. Ngono wis terlambat, mana kuasamu Tuhan dan sebagainya. Akhirnya kita baru menyalahkan Tuhan. Padahal yang salah kita. Oleh karena itu mari sejak dini kita proteksi di dalam kehidupan kita. Tuhan berikan kesempatan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Tujuannya apa? Untuk memberikan kesempatan kita untuk bisa bertobat dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari dengan adanya virus corona jangan sampai kita hanya ketakutan semata-mata, tapi kita rubah pola kehidupan kita. Yang tadinya komunikasi kita dengan Tuhan, itu mungkin jarang-jarang membaca firman Tuhan pun juga jarang. Dengan adanya virus corona, saat ini saya mulai aktif untuk membaca Alkitab kembali, komitmen. 5 pasal tiap hari. Dan doa tiap pagi, kadang-kadang saya bangun jam 3:30, kadang-kadang jam 3, jam 2, saya harus bangun dan berdoa. Karena yang saya tahu hanya dengan proteksi Tuhan, saya bisa terhindar dari semuanya itu. Segala usaha yang dilakukan oleh manusia dengan minum vitamin, dengan mungkin berjemur dan sebagainya, itu tidak bisa menjadi jaminan. Tetapi proteksi Tuhan itulah yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dengan kemurahan Tuhan mari
Kita betul-betul gunakan kesempatan yang ada. Oleh karena itu di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23 katakan dengan jelas, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita harus menjaga hati kita dari apa? Pengaruh-pengaruh negatif. Dari pengalasan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita betul-betul semakin dekat dan semakin memahami akan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Karena dengan takut akan Tuhan, dengan cinta akan Tuhan, itu adalah awal dari permulaan pengetahuan di dalam kehidupan kita. Tetapi orang-orang yang bodoh itu selalu menghina akan apa? Hikmat dan didikan yang daripada Tuhan. Jadi didikan Tuhan itu bisa melalui macam-macam, melalui bencana virus corona ini pun juga adalah didikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka apa yang harus kita lakukan dengan adanya virus corona ini? Kita harus juga menjaga protokol kesehatan. Maka setiap hari ya pada waktu ibadah kita pasti harus semprot. Lalu kita juga harus pakai hand sanitizer, kita juga harus cek suhu, kita juga harus nasihatkan kepada jemaat harus pakai masker sekalipun dalam ibadah di gereja. Tujuannya apa? Kita berjaga-jaga. Kalau kita teledor, bisa enggak? Kuasa-kuasa iblis itu masuk di dalamnya. Bisa. Oleh karena itu di situ hati-hati. Maka pada saat kita mendengarkan dan mengikuti akan apa yang menjadi nasihat dan didikan Tuhan, maka ternyata ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Maka di situ dikatakan dengan jelas, yaitu Tuhan akan memberikan otoritas di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kuasanya buat setiap kita sebagai orang-orang percaya. Maka di situ dikatakan dengan jelas, apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini berkenaan dengan masalah otoritas yang Tuhan percayakan di dalamnya. Bagi setiap orang-orang percaya, pada saat kita mengikuti akan jalan Tuhan, kita mengikuti akan kehendaknya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan otoritas. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat di dunia ini juga akan diperhitungkan oleh Tuhan di dalamnya. Sehingga perkataan kita sebagai orang-orang percaya memiliki kuasa atau otoritas, sehingga kita perlu hati-hati di dalam kita berucap. Ya kan? Kita harus hati-hati di dalam kita berucap. Seperti katakanlah orang-orang pada ketakutan sedemikian rupa. Wah, engkau nek misalkan virus corona engkau nyanggonku dan sebagainya. Ketakutan-ketakutan pernyataan itu harus ditolak. Bisa jadi enggak? Karena ketakutan, kekhawatiran. Tadi istri saya bersaksi, yaitu temannya yang di Terang Bangsa, khususnya di sekolahan cabang. Anaknya kebetulan positif dan dia ketakutan secara luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akhirnya jadi positif. Orang yang selalu berhubungan dekat, karena dia santai saja, ternyata dia negatif. Saya masih ingat pada waktu anak saya Yesa, itu kena cacar. Lalu Aga itu takutnya minta ampun, sehingga dia harus menghindar macam-macam dan sebagainya. Dia harus menghindari dari Yesa santai saja. Lalu apa yang terjadi? Karena dia ketakutan sedemikian rupa, akhirnya Aga itu yang kena cacar. Saya dengan istri saya walaupun harus merawat tiap hari, harus ngolesi obat tiap hari, itu tidak kena. Karena apa? Kita selalu berpikir positif dan melayani dengan tulus hati. Seperti apa yang dilakukan Bu Wahyu, dia katakan, dengan tulus saya melayani pasien-pasien itu. Karena ketulusan itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan mendengarkan akan segala doa kita. Oleh karena itu apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, Tuhan perhitungkan di dalam hidup kita. Lalu hal yang kedua, pada saat kita beres di hadapan Tuhan dan sesama kita, maka apa yang menjadi doa kita itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Pada saat kita berdoa dengan sepakat di hadapan Tuhan, di situ dikatakan dengan jelas,
yaitu meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga pada saat kita sepakat. Artinya memiliki hubungan komunikasi yang intens, baik dengan Tuhan dan sesama di dalamnya. Dan yang terakhir, yaitu hidup kita akan dikenan dan diberkati oleh Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan memberikan nasihatnya dan didikannya buat setiap kita, tujuannya bukan untuk mencelakakan kita, tapi ingin memberkati di dalam hidup kita sehingga kita memiliki pengalaman yang intim bersama dengan Tuhan. Kiranya kebenaran firman ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita akan datang di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya.